Tapi kisah tak lantas pergi. Bersama duka keluarga yang masih teramat tebal, setampuk kisah tentang kematiannya menggetarkan. Dan ini cerita biasa. Setahun silam di hadapan Denny Darko, sang pelintas waktu itu mengungkap waktu dirinya dijemput malaikat maut. Sayangnya tentang kapan persis, Denny Darko sengaja merahasiakan. Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang bisa apa bisa? Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, kurang. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak jangan harus diomongin juga. Mbak Yu Ya, ya, tapi nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin. Nggak apa-apa. Karena emang gini, kalau ternyata Mbak Yu mati, harapan saya umur panjang. Harapan saya minta keajaiban dengan segala apa yang terjadi ke depannya. Moga-moga saya diberi keberkahan dan segi umur panjang, terus kesempatan untuk berbuat baik, dan itu semua kan atas izinnya Tuhan. Saya sih no comment, yang dilihat di channel saya aja. Itu yang beliau ingin sampaikan, dan ya saya menghormati beliau. Untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Tapi pas kejadian seperti sekarang ini ya, itu kayak sesuatu yang related, dan ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang diberikan satu pertanda yang dia ini bisa lihat dan bisa mengetahui lebih awal gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Intinya seperti yang ada di situ ya, itu yang terjadi. Terawangan saya itu bisa maju, bisa mundur, tergantung apa itu nasibnya masing-masing manusia. Bisa dirubah kata gini, kamu jatuhnya nanti kepleset loh, kakimu terkilir loh. Tapi kalau dia berhati-hati, setidaknya dia kepleset tapi nggak terkilir. Nah, seperti itu. Jadi takdir itu segala hidup itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau kita ngomong kehidupan itu bisa kita rubah dengan niatnya, dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi semua kembali ke keberuntungan dan nasib manusia. Saya nggak menangkap ada sesuatu yang akan dengar kabar seperti ini. Saya nggak menyangka seperti itu. Bahkan pada saat saya nyetir, bercanda aja kali istri saya gitu. Orang toh beliau berapa hari yang lalu masih nge-view status saya di WA kan. Ya memang beliau ada sakit gitu loh. Tapi ya beliau orang kuat, istilahnya semangatnya itu tinggi gitu loh. Saya nggak nyangka kalau memang beliau udah nggak ada, saya nggak nyangka sama sekali. Mbak Yu tahu kapan raganya akan meninggalkan dunia fana ini. Tak hanya tentang waktu, sang pelintas waktu itu mengurai telah melihat sebuah angka dan bagaimana dirinya saat meninggal. Sebuah pengakuan yang sulit dicerna akal sehat. Meski mengurai secara gamblang waktu kematian, sejatinya Mbak Yu berharap diberi umur panjang. Ia tentunya tak ingin meninggal di usia 47 tahun, tapi takdir telah digariskan. Mbak Yu harus pergi untuk selama-lamanya. Yang tadi saya tanya ke Mbak Yu kan tahu Iya. seperti itu. Kurang dari Seperti apa? kurang dari. Nggak lihat apa? Saya pernah melihat ada angka. Jadi mungkin saya ada jari samping dia, jari saya tidur di situ dan memang saya seperti di selatan, selasa dan karena saya sakit. Mbak Yu lihat itu bangun tidur rasanya gimana, Mbak? Saya sampai bacaan mas, saya berdoa jangan sampai itu kejadian, sampai saya bilang sama orang tua saya, ibu saya sampai doakan jangan sampai amit-amit. Ada kan istilah di Jawa itu mas, gores tanah jangan sampai kita kejadian amit-amit dengan rambut. Saya jadi gini, ada sesuatu yang memang nggak direkam. Maksudnya yang nggak direkam itu direkam tapi nggak saya tayangkan, dan saya memilih yang ditayangkan yang itu, dan itu tuh sama Mbak Yu ini minta untuk disensor seperti itu. Nah, kalau boleh saya rangkum semuanya, ya saya bilang ya sebenarnya orang-orang seperti Mbak Yu ini memang mengetahui sesuatu lebih awal, dan ada beberapa yang memang kalau kita bilang ya berbeda dengan akhir yang kejadian. Tapi untuk yang satu ini mendingan saya no comment deh. Saya nggak mau konfirmasi ya, karena kan beliau minta seperti itu. Tapi for your info, sebenarnya saat beliau mengucap itu adalah saya minta waktu itu beliau, Mbak, apakah ini harus diulang lagi atau bagaimana, agar istilahnya ya gini, waktu pertama kali dengar intinya saya kaget aja, dan pas kejadian ini terjadi ya saya kaget, tapi kayak yang oh ya sudah ya, memang ini sesuatu yang harus terjadi. Mengayomi saya. Tapi kalaupun ada misalkan ada kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan saya, itu dia kasih tahu dulu. Dan salah satu tarot reader, mungkin kalau dia bukan tarot reader ya, istilahnya teropong. Salah satu orang yang mungkin saya percaya untuk meneropong, salah satunya beliau. Karena yang lain belum bisa belum bisa saya melihat hasilnya sampai seakurat
seperti beliau. Sakit hanya isyarat, nyawa melayang rahasia ilahi. Tapi yang mengejutkan, kematian Mbak Yu nyatanya telah diprediksi Teguh Iqbal Johar, pria asal Aceh pada Januari 2021 lalu. Meski tak menyebut secara tepat kapan waktu Mbak Yu dijemput maut, setidaknya prediksi Teguh Iqbal Johar tentang kematian Mbak Yu tak meleset. Saya melihat ke depan ada kerumunan ramai sekali teman-teman, dan si Mbak Yu ini kayaknya mati di tahun ini teman-teman. Saya melihat ada sisi kegelapan di sana, ada kepulan asap di tahun ini teman-teman ya, di tahun ini. Lebih daripada teman, saya juga menganggap beliau ini sahabat saya. Sesuatu yang saya ingat adalah ya, beliau kalau diminta tolong dia pasti akan langsung bantu. Beliau ini dermawan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga dia murah hatinya ini bagaimana, terutama ke orang yang memang lebih membutuhkan. Dan ya, di luar sosoknya memang kontroversial kalau bicarakan situasi, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang iris melembut dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Itu sih yang pertama saya rasakan saat Mbak Yu kini terbaring dalam tidur abadi. Segala penyakit dan derita hidup tak lagi dirasakan. Sementara kepingan-kepingan kisah hidupnya tak lantas ikut hilang bersama hembusan nafas terakhir. Segala prediksi hingga kontroversi masih diceritakan. Sosok dan perjalanan hidupnya bagai antitesa dari manusia biasa. Tak hanya prediksi waktu dan momen kematian, Mbak Yu seperti sudah diberi gambaran tentang hari esok yang akan dialami. Inilah misalnya isyarat yang dilihat Mbak Yu sebelum mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Seperti saya punya gambaran bahwa saya pernah terawang bahwa saya kenapa ya kok naik angkotnya menuju ke rumah sakit, dan naik angkot itu saya masih ingat nomornya juga. Jangan saya nggak pernah naik motor, dan motor itu ketabrak angkot. Paginya saya mau pergi maju mundur. Begitu saja naik motor sama tukang ojek di depan rumah, langsung nganter saya diseret angkot, angkotnya nyeret motor saya kegulung di dalam, saya dibawa ke rumah sakit pakai angkot itu. Jadi saya lebih daripada teman, saya juga menganggap beliau ini sahabat saya. Sesuatu yang saya ingat adalah ya, beliau kalau diminta tolong dia pasti akan langsung bantu. Beliau ini dermawan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga dia kemurahan hatinya ini bagaimana, terutama ke orang yang memang lebih membutuhkan. Dan ya, di luar sosoknya yang memang kontroversial kalau bicarakan situasi, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang iris melembut dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Itu sih yang pertama saya rasakan saat ya sekitar 3 tahunan yang lalu saya kenal beliau secara personal. Kini Mbak Yu telah tiada, dan kenangan terakhir dalam video singkat di sosial media yang berisi pesan untuk berbuat baik seperti sebuah penanda akan berpisah untuk selamanya. Selamat jalan Mbak Yu. Kami tim Insert turut berduka cita dan berdoa agar diterima di sisi Yang Maha Kuasa.